Bangun, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini ada yang tahu kita belajar apa? IT. Terus yang akan kita bahas apa? AI dan bahasa pemrograman atau coding. Ibaratnya lebih populernya ya. Karena di sini kita sebelum itu Ustadz akan tanya terlebih dahulu. Apa yang kalian tahu mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bahasa pemrograman? GPT, terus apa lagi? Meta AI, apa lagi? Gemini, terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Oke. Seputar yang akan kalian setelah kalian sebutkan itu memang ada beberapa, tapi akan kita masukkan pembelajarannya dulu. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita mengenal bahasa pemrograman dan AI ini atau kecerdasan buatan? Apa itu? Oke, ada 4 titik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama mengenai bahasa konsep dari pemrograman Python. Nah, Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman untuk kita membuat script coding atau yang lebih jelasnya nanti berupa aplikasi. Nah, aplikasi macam-macam. Nanti kita akan coba kulik satu-satu. Terus yang kedua, konsep dasar dari kecerdasan buatan atau AI. Sebagai apa sih AI itu digunakan atau manfaatnya apa sih AI itu bagi kehidupan kita sehari-hari ataupun manusia, ya kan? Terus nanti kita akan membuatnya menggunakan salah satu program. Program di sini Ustadz mencoba nanti menggunakan yang namanya Python. Nah, Python ini kita membuat program sederhana yang nanti akan dimunculkan dan dihasilkan. Nah, itu berupa apa? Nanti akan kita lanjutkan dalam penjelasan selanjutnya. Terus peran AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut kalian ada nggak sih peranan AI dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada, pasti banyak ya. Nanti akan kita coba bahas lagi. Sebelum Ustadz bahas, ada nggak yang dalam benak kalian, pikiran kalian apa sih manfaat atau yang bisa digunakan berupa kecerdasan buatan atau AI ini? Mempermudah, terus lagi membantu kehidupan dan memajukan Indonesia, mudah-mudahan. Apa lagi? Banyak. Oke, kita akan lanjut lagi sebelum membahas itu. Nah, di sini ada keterangannya apa itu bahasa pemrograman. Nah, apa itu bahasa pemrograman? Nah, oke. Jadi di sini memahami yang terlebih dahulu adalah instruksi komputer dan aplikasinya. Kita seringkali yang namanya cuma bisa menggunakan komputer dan penggunaan aplikasi, tapi nggak tahu penggunaannya apa aja, ya kan? Yang pertama, yang kedua bagaimana sih bikin aplikasi tersebut, ya kan? Nah, terus apa yang digunakan biar kita bisa membuat aplikasi juga? Contohnya kayak aplikasi game, aplikasi perkantoran, Microsoft Office dan yang lain. Terus ada lagi yang suka desain, misalkan contohnya aplikasi Photoshop sama CorelDRAW. Nah, ini masuknya di bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu adalah bagaimana serangkaian instruksi yang digunakan untuk memberitahu komputer tentang tugas yang harus dilakukan. Dan yang bagaimana dalam bahasa pemrograman itu tidak semestinya selalu dimengerti oleh komputer. Tapi bagaimana bahasa kita sebagai bahasa manusia itu dimengerti oleh bahasa
komputer? Ada yang tahu? Oh, ditekan. Terus apa lagi? Penggunaan rumus, apa lagi? Berarti ada hubungannya dengan matematika dan kehidupan sosial. Kalau kehidupan sosial apa? Berarti sosiologi. Nah, pembelajarannya. Nah, masuk semuanya. Jadi contohnya itu misalkan kita mau memberikan instruksi atau menulis ke cerita. Kita menggunakan aplikasi apa? Microsoft Word, ya kan? Itu. Setelah itu kita melakukan, bagaimana komputer itu bisa merespon tulisan kita? Ada tahu nggak? Nah, itu bagaimana? Dulu pas saat kalian SMP itu belajar nggak yang mana ada sistem algoritma atau sistem bilangan? Ya kan? Ada bahasa biner, bahasa desimal, ya kan? Terus oktal dan heksadesimal, ya kan? Bagaimana itu merubah dari bahasa biner yang dimengerti oleh komputer menggunakan kode 0 dan 1 dirubah menjadi bahasa desimal yang bisa dimengerti oleh manusia. Begitu pula dari bahasa desimal dirubah ke bahasa komputer yang cuma dimengerti oleh bahasa komputer. Nah, makanya di sini contohnya adalah bahasa pemrogramannya adalah Python, Java, C++, dan JavaScript. Nah, untuk Python itu biasanya untuk pembuatan aplikasi serangkaian, misalkan contohnya untuk manajemen perkantoran, contohnya kayak tadi Word, Excel, PowerPoint. Nah, kalau untuk Java itu biasanya apa? Java itu bisa berupa untuk website. Ya, yang bisa kita lihat ya. Nah, itu scriptnya. Kita bagaimana tampilan website itu biar cantik, biar menarik, ada musiknya, ya kan? Ada tampilan YouTube-nya kadang, ya kan? Sama apa lagi? Bisa link, bisa berpindah ke satu website ke website yang lain, ya kan? Pernah lihat? Oke. Nah, setelah itu ada yang namanya C++. C++ itu biasanya untuk aplikasi atau pembuatan pemrograman yang berbasis contohnya perhitungan, kayak contohnya kalkulator ataupun yang basisnya untuk kasir. Kalian pernah nggak lihat atau berkunjung ke pasar swalaya? Ke minimarket sekarang manual nggak pembayarannya? Enggak. Sistemnya orang menggunakan sistem barcode. Jadi tinggal tembak ataupun ibaratnya tinggal dihitung melalui perangkat komputer. Sudah ada langsung yang namanya struknya keluarkan. Nah, itu menggunakan bahasa pemrograman biasanya untuk penjualan. Nah, ke aplikasinya contohnya. Dan untuk JavaScript ini adalah biasanya kalau kalian tahu ada yang namanya grafik dan animasi, ya kan? Biasanya itu merujuk kemana? Aplikasi apa? Game. Iya, betul. Aplikasi game. Jadi serangkaian aplikasi yang digunakan itu menggunakan bahasa pemrograman, ya kan? Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, jadi ada beberapa banyak macam untuk contoh bahasa pemrograman yang bisa kita pelajari tergantung fungsi dan manfaatnya. Nah, jadi cenderung kita harus selalu mengklasifikasikan yang mana sesuai kebutuhannya. Oke, yang selanjutnya adalah mengapa memilih Python untuk pemrograman? Apa penjelasannya? Sintak itu apa sintak? Ada yang tahu sintak? Sintak itu sama dengan pengkodean. Nah, kalau kalian pasti mengenalnya coding. Nah, itu coding itu sebelum disusun ada yang namanya, kalau yang namanya kita mau cerita bikin apa? Naskah. Nah, kalau yang namanya bahasa pemrograman itu adalah script. Ya, script itu adalah bentuk yang namanya yang dibuat untuk ketatanan pemrograman. Sintak ini adalah pengkodean yang menyesuaikan. Misalkan web, dia kodenya misalkan apa? Untuk HTML. Misalkan contohnya yang namanya pemrograman buat aplikasi menggunakan Python, dia menggunakan include, ada integer, ada string, ada sistem perhitungannya. Ya. Setelah itu Python ini kenapa digunakan biasanya menggunakan untuk aplikasi? Karena sintaknya itu lebih sederhana, terus menjadikan ideal untuk penggunaan dan pengembangan. Jadi cocok untuk kalian-kalian
yang baru mengenal yang namanya bahasa pemrograman. Nah, lebih mudah untuk penggunaannya. Karena yang digunakan di sini adalah data synthesis dan AI. Jadi kita lebih mudah untuk pengenalannya. Jadi kadang sekarang apa-apa kita perlu bantuan AI. Kenapa? Tadi mempermudah pengerjaan manusia. Nah, kenapa Python di sini untuk dipilihnya itu beragam? Karena dia mengandung yang namanya perpustakaan atau library. Jadi lebih mudah dia bisa masuk ke bagian manapun. Terus untuk membantu pengembangan aplikasi yang canggih seperti pembelajaran mesin dan analisis data. Berarti ini masuk ke mana? Biasanya pemrograman ke mana? Pembuatan aplikasi yang berhubungan dengan komputer. Nah, ini terus apa sih kecerdasan AI tadi? Nah, kecerdasan AI sama dengan itu adalah kecerdasan buatan yang mengacu pada sistem komputer. Sistem komputer di sini yang dapat belajar dan beradaptasi. Contohnya, manusia bisa langsung beradaptasi nggak? Bisa langsung pintar nggak? Enggak kan? Jadi sama seperti manusia. AI pun yang namanya walaupun kecerdasan buatan yang namanya canggih, dia perlu namanya penyesuaian. Ibaratnya di mana dia digunakan, di mana dia perlu menyesuaikan. Ada kalanya AI itu bisa salah nggak? Tidak. Ya, karena semua itu tidak ada yang sempurna. Masih ada yang kelemahannya, tapi terus diperbaiki. Ada makanya sistem komputer yang mampu belajar dari data pengalaman. AI mencakup beberapa cabang. Jadi ada yang seperti machine learning atau ML. Ini untuk apa? Basisnya adalah mesin. Kan tahu pabrik? Bukan? Tahu kan? Nah, sekarang pabrik situ sedang menggunakan yang namanya sistem robotik kah atau masih menggunakan tangan manusia? Robotik. Kenapa? Karena lebih mudah, lebih canggih dan lebih cepat, ya kan? Efisien. Nah, misalkan pian anggaplah misalkan mau mendesain, misalkan Wina nih punya yang namanya tempat percetakan. Kalau mau cepat butuh berapa orang? Banyak ya. Tapi sekarang misalkan ada yang namanya untuk kita nggak perlu desain ulang, tapi kita menggunakan sistem AI, dia cetak langsung sekalian banyak, bisa cepat nggak? Cepat. Ya, cepat ya. Karena itu apa? Dia menggunakan sistem mesin tadi. Terus ada yang namanya deep learning. Apa itu deep learning? Nah, belajar lebih dalam sama dengan pendalaman. Kita ibaratnya belajar mau sekolah, kita berarti mendalami materi dan kita tahu yang namanya maksud dan tujuan dari pembelajaran tersebut, ya kan? Terus inti dari pembelajarannya apa? Terus sampai misalkan pusat mau kalian bikin aplikasi, bagaimana supaya aplikasi itu bisa tercipta? Belajar kan, memahami yang namanya codingnya tadi. Ya, itu sama. Terus ada natural language processing atau NLP. Apa itu? Memahami bahasa secara natural. Jadi ibaratnya apa, sama seperti manusia. Yang namanya AI pun nggak bisa dipaksa. Jadi ibaratnya senatural mungkin. Nah, misalkan Ika, Wina dan yang lain, misalkan diminta tuh untuk kamu harus belajar ini, tapi kalian nggak mau pilih pelajaran itu, bisa nggak dipaksa? Nggak bisa. Sama seperti AI, dia nggak bisa dipaksa. Ketentuannya seperti itu. Jadi dia akan menyesuaikan ini seperti itu. Jadi misalkan dia tanya hari ini hari apa, misalkan dijawabnya ya hari Senin. Nah seperti itu kan. Misalkan dia coba carikan saya jodoh, misalkan, ya kan? AI bisa jawab nggak? Otomatis dia akan error. Dia kan nggak tahu ibaratnya jodoh kalian siapa, ya kan? Misalkan yang ibaratnya makanya kalau yang sesuai nalar
yang mudah dipahami oleh manusia, AI pun akan paham. Terus ada yang contoh penerapannya termasuk adalah Google Translate yang sering kita pakai. Fungsinya untuk apa? Menerjemahkan, biar bisa berkomunikasi. Terus ada chatbot, apa itu chatbot? Iya, ada yang namanya kotak diskusi, atau misalkan contohnya system sharing, atau misalkan kita yang sekarang berupa aplikasi apa? ChatGPT, Gemini, terus apa lagi? Canva, terus apa lagi? Yang berupa aplikasi yang kita memudahkan berkomunikasi adalah WhatsApp misalkan. Terus apa? TikTok dan yang lain. Nah, kita sekarang sudah ada Meta AI nggak? Ada. Nah, makanya adalah penerapan semuanya itu pun, misalkan sekarang kita mau bikin kartu yang namanya kartu bank, contohnya kartu debit. Sekarang perlu datang nggak ke kantor? Nah, nggak perlu lagi pakai aplikasi. Oh Iya, karena sudah ibaratnya tinggal kita foto yang namanya KTP sama ada scan wajah, udah. Itu memudahkan. Makanya itu adalah masalah beli bahasa pemrograman tadi, memudahkan dia, nggak bikin yang namanya ribet. Oke, terus hubungan pemrograman dan kecerdasan buatan, apa itu? Apa itu? Jadi kecerdasan buatan ini dengan hubungan pemrograman apa? saling melengkapi. Iya, saling melengkapi satu sama lain. Jadi di sini adalah peran bahasa pemrograman dalam pengembangan AI adalah bahasa pemrograman adalah alat paling penting. Alat pentingnya kenapa? Untuk melakukan pengembangan algoritma. Algoritma bisa digunakan oleh siapa? Bahasa pemrograman. Nah, AI bisa nggak dilakukan? Enggak. AI adalah merupakan hasil dari penerapan algoritma. Jadi ini pembuatnya, pemrogramnya, ya kan? Inilah hasilnya, AI-nya, ya kan? Yang dihasilkan. Terus yang dikenal menggunakan aplikasinya, membuat sintaknya tadi adalah menggunakan Python. Nah, sebagai bahasa utamanya, yang dalam penggunaannya lebih mudah dalam pengembangan AI karena kemudahannya menggunakan sintak tadi, atau pengkodean, atau penggunaan algoritma, atau yang namanya bahasanya untuk mudah dipahami baik manusia maupun bahasa komputer. Nah, karena di situ apa? Banyak pustaka yang mendukungnya, ya. Oke. Sebelum Ustadz lanjut, Ustadz akan masuk ke sesi, kita akan coba sedikit ice breaking dulu. Jadi silakan disimak. Oke, bentar ya. Fokus, harus fokus. Nah, keterangannya itu apa? Rules-nya. Fokus dan tidak fokus. Atau apa nih? Fokus dan tidak boleh tidak fokus. Berarti diminta fokus ya. Terus dilarang berkedip. Nah, sama perhatikan gambar. Nah, kita coba masuk ke bagian gambar. Oke, nih. Oke, silakan. Gambar. Penguin. Penguin. Terus Biasanya aneh ya Ustaz. Iya. Ada gajah. Harimau. Terus Penguin. penguin. Kamu lagi? Kucing. Jawabannya apa? Kira-kira? Penguin. Kita akan lihat. Betul nggak penguin? Ustaz. Apa itu? Panda lagi. Besar ya. Pada penguin. Itu kayak penguin nikah sama panda. Ya mungkin. Asli Mungkin. itu. Mungkin. Betul ini tapi
Snow apple. Oke, ya, yang selanjutnya. Ini apa? Nah, ini. Kucing. Tikus. Apa? Tikus. Jerapah. Apa? Tikus. Tikus. Apa lagi? Pengen tahu. Jadi apa nih? Kita coba buka ya. Ini kan dari kusut dulu. Nah, Tahu jawabannya. ini apa ya? Makanya kan diminta nebak. Kita diminta nebak. Berarti hoki-hokian aja deh. Iya. Oh. Nggak besar. Ini apa nih? Bebek. Bebek sama burung? Burung gajah, Ustaz, cuma Oh, kelainan gajah. Iya. Badan. Jadi nggak ada belalai ya? Oke. Selanjutnya. Ya, Ini terakhir. kan aku orang kuat. Fokus. Apa ini? Itu aku bilang kalau siapa tahu dari duyung, mermaid ya Ustaz. Oke. Ini apa nih? Apa nih? Ular. Terus? Apanya? Apanya? Iya. Ini apa? Gambar apa? Iya. Gambar apa? Nenek-nenek. Nenek apa? Kakek. Kakek. Terus apa lagi? Ya. Oke, kita coba buka. Voldemort. Apa itu? Oh, tarik. Kesimpulan. Ya. Berarti hasilnya tarik ke kesimpulan. Ya, jawabannya betul. Ayo yang kakek-kakek tadi apa? Iya itu minta fokus. Minta fokus. Oh. Berarti dari hasil kesimpulan yang didapat tadi apa? Gambarnya apa? Ada penguin panda, Ah. gajah, bebek, burung, Terus? bebek. Berarti gambarnya memang mengecoh, tapi kita diminta fokus. Nah, makanya kata-kata terakhir ini apa? Terima kasih telah menyaksikan. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Oke, nanti ada sesi keduanya. Oke. Kita lanjut dulu ya ke materi. Ya, biar agak sedikit aneh. Oke, kita masuk ke bagian hubungan pemrograman dan kecerdasan tadi sudah ya? Ini ya? Oke, selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh sintak. Oke, enggak. Nah, ini nanti salah satu contoh program Python menggunakan sistem chatbot sederhana yang nanti akan kalian coba di pertemuan selanjutnya. Kenapa? Karena dia mengacu pada harus mengetik, ya kan? Mengetik dan membuat. Karena saat ini kita nggak bisa mengetik dan membuat, jadi otomatis nanti kita akan coba masukkan chatbot ini atau sintak ini. Jadi penjelasan mengenai membuat chatbot sederhana menggunakan Python di sini ada. Kalau kalian amati, itu hasil keluarnya apa? Jawaban. Hasil keluarannya dari sebuah program ini untuk coding ini. Chatbot sederhana, bla 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 bla. Halo juga, apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan. Siapa kamu? Saya chatbot Python. Dia chatbot tanya, return, bla 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 bla. Maaf saya tidak paham. Print, apa itu AI? Apa? Iya, kecerdasan buatan. Apa? Ini seperti apa? Pernah nggak melihat seperti ini? Iya, komunikasi. Ini biasanya dipakai di mana? Di aplikasi. Aplikasi atau komputer, lagi. Pernah nggak kalian tahu yang namanya asisten? Asisten Google, contohnya, atau asisten yang buat membalas WA. Oh, tahu. Terus apa katanya? Misalkan
silakan hubungi saya ini tutup bla bla bla, ya kan? Terus ibaratnya nanti bukanya jam sekian, terus ada yang sekarang yang namanya Meta AI, terus kita tanya, halo apa, halo juga dia akan jawab. Nah itu namanya chatbot. Ya komunikasi seperti itu yang namanya chatbot. Jadi kalian menuliskan apa, dia akan menjawab. Nah, tapi misalkan yang dia tidak pahami seperti Bapak Ustaz bilang tadi, kalau seandainya berapa lama sih saya hidup, dia nggak akan bisa jawab, maaf saya tidak paham. Ya kayak gitu kan. Terus diminta lagi ngulang, frame yang tercetak itu akan mengulang apa itu AI. Kembali kemana? Ke pertanyaan sebelumnya yang dimengerti AI. Nah seperti itu. Makanya ada beberapa. Bahkan sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi pada handphone, misalkan orang yang kesepian dia bisa bermain dengan AI. Jadi download aplikasinya, terus dia yang namanya bertanya, dijawab AI. Ada yang Ustaz lupa namanya Indie atau Kika atau apa, pokoknya di daerah di Play Store itu ada. Dia yang namanya yang bisa menjawab sebuah pertanyaan, jadi kayak bercerita. Nah, jadi nanti kita akan coba seperti ini di aplikasi Python. Nah, nanti apa aja yang kita butuhkan nanti pas saat kita di lab ya. Selanjutnya ini adalah penjelasannya ini. Apa itu chatbot? Masuk nggak? Yang tadi. Berarti kan seperti Google Translate. Terus apa lagi? Google Assistant, ChatGPT, Meta AI dan lain sebagainya. Atau bahkan yang sekarang lebih memudahkan apa yang biasa sering kita pakai? YouTube. Kenapa YouTube? Ada fungsi suaranya kan? Kita nyebutnya apa? Dia akan menuliskan kata-katanya kan? Nah, dan mencarikan informasinya berupa video. Oke. Kalau berupa audio sekarang apa? Iya, Spotify dan lain-lain. Nah, terus bagaimana struktur kode sederhananya? Coba seperti ini tadi, ya kan? Karena di sini keterangannya apa? Kode Python digunakan untuk chatbot terdiri dari beberapa fungsi dasar. Jadi ada yang sebagai penanya, sebagai penjawab. Tanya lagi, jawab lagi. Sama pian kayak ibaratnya bercerita atau ibaratnya komunikasi dua arah dengan teman sebaya, ya kan? Kalau enggak yang namanya dijawab, berarti itu berhenti atau enggak? Berhenti. Tapi kalau di manusia, kalau dia dijawab sebel. Berarti, iya kan? Kenapa? Jawaban saya enggak digubris, ya kan? Nah, itu manusia. Jadi interaksi penggunanya adalah chatbot dapat menjawab pertanyaan tadi. Pengguna berdasarkan input yang diberikan. Pian maunya apa? Sesuai ke jawabannya. Ya kan? Seperti itu kan. Berarti kalau dalam sistem komputer berarti ada apa? Ada in, ada out. Maksudnya apa? Ada input, ada output. Jadi pian memasukkan data itu masuk apa? Input. Hasilnya berupa outputnya. Nanti keluarnya seperti apa hasilnya? Berhasil atau tidak? Ya. Oke, selanjutnya adalah AI dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita komunikasikan dengan kehidupan sehari. Bagaimana AI itu berhubungan nggak dengan kehidupan kita sehari-hari? Bahasa pemrograman berhubungan nggak dengan kita sehari-hari? Apa sih? Penggunaan AI di platform dan aplikasi populer. Banyak. Apa tadi? Apa aja tadi? Gemini, ChatGPT, Canva AI, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari dari manusia nggak? Sekarang, iya kan? Kalau untuk yang lebih mudah untuk membuat pekerjaan apa? Itu biasa digunakan orang. Apa? Microsoft. Ya kan? Nah,
Jadi untuk yang sekarang kita tanpa yang namanya harus menulis menggunakan perintah dengan ChatGPT bisa nggak? Bisa, misalkan buatkan saya cerita dongeng si Amang Tunggal misalkan. Buatlah di skripnya ceritanya dan lain-lain. Nah, terus sekarang misalkan bisa nggak menjawabkan dari rumus matematika F32 bla 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 misalkan. Bisa nggak dia menjawab? Bisa. Tapi perlu proses. Dia menentukan sintaksnya. Ini masuk kemana nih? Supaya jawabannya dia sesuai yang diinginkan. Nah, kalau misalkan nggak sesuai berarti dia nggak paham dengan maksud bahasa yang kita masukkan. Kalau sebutannya sekarang sebutan apa? Yang namanya populernya apa? Apa itu ibaratnya coding itu? Pernah nggak ibaratnya misalkan kalau misalkan orang bikin video menggunakan VO3 dan menggunakan cerita dari Canva AI, mintanya apa bahasanya? Kalau yang ibaratnya di sosial media sering, template itu berarti adalah desain, ya kan? Kalau untuk yang pengkodeannya apa bahasanya? Ya. Ada bahasa populernya, tapi Ustaz juga lupa itu dia awalannya dari Ustaz ingat namanya from pakai P bukan F ya, from. Nah, from itu adalah dia adalah sebuah instruksi yang dimana kita mau mendapatkan hasil seperti apa, misalkan kelas 11B di SMA Islam Insan Madini itu adalah paling eksis dan paling populer sebagai juara 1 dalam tingkat Kalimantan Selatan. Programnya dia akan pilihkan bagaimana desainnya, template-nya, terus latarnya, bentuk videonya seperti apa. Nah, itu namanya form. Nah, jadi sesuai instruksi kita melalui sintak tadi. Nah, makanya itu adalah di sini ada AI memberikan peran penting dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? YouTube Dan TikTok. Oke, itu yang paling populer sekarang. Yang menggunakan algoritma untuk merekomendasikan konten. Nah, AI makanya AI ini paling banyak digunakan untuk konten. Setelah itu untuk teknologinya apa aja? Terus kenapa? Iya, navigasi. Kita kalau nggak ada navigasi, bisa nggak? Iya, sasar. Atau yang namanya salah alamat. Iya. Terus sekarang Google Map itu bisa menggunakan sistem pengenal suara nggak? Iya, sekarang bisa. Kalau dulu nggak, kita harus ngetik. Nah, sekarang untuk yang namanya pengenalan wajah ya seperti tadi, bikin SIM, bikin KTP, bikin yang namanya akun bank, harus pakai layar kunci, nah semuanya, ya kan? Yang ada yang namanya face wash-nya. Oke, selanjutnya diskusi kelas. Jadi Ustaz minta sekitar 3-5 menit silakan diskusi tentang pekerjaan manusia dan manfaatnya yang masuk dalam bidang memudahkan manusia. Apa? Kita sekarang diskusi. Apa aja sih pekerjaan manusia? Banyak. Apa aja? Yang dulunya dikerjakan manusia sekarang dikerjakan oleh robot atau AI. Apa? Pabrik. Terus lagi? Perkantoran masih nggak menggunakan manusia? Masih. Tapi yang perangkatnya bisa menggunakan AI ya tadi. Kita bisa bikin modul, bikin soal, bikin namanya jawaban dan lain. Itu tetap menggunakan AI. Terus apa lagi? Bersih. ART. Nah, ART sekarang kalau menggunakan AI atau kecerdasan buatan yang paling canggih di negara mana? Ayo. Jepang, betul. Sama
Cina. Kenapa? Karena dia lebih masuk ke teknologi robotik. Jadi unsurnya manusia persis kalian lihat nanti ya. Kalau lihat persis mukanya seperti manusia. Nah, dia bisa menyesuaikan perintah kita. Caranya tadi ngasuh anak. Untuk bersih. Dan sekarang ada yang lebih canggih lagi. Itu selain namanya ART atau asisten rumah tangga. Di mana? Iya, itu negaranya. Di mana? Untuk pekerjaan. Memudahkannya. Iya, pelayanan. Dan makanan. Dah, itu di mana? Cina sama Jepang juga, sama Korea. Apa lagi? Yang paling populer sekarang untuk yang namanya penanganan. Industri yang penanganan apa? Kesehatan. Jadi contohnya di mana? Di rumah sakit. Nah, sekarang ada yang namanya perawat robot. Nah, dia bisa mengantar, bisa menenangkan bayi, bisa yang namanya mengobati. Tapi skalanya mengobatinya yang dasar. Ya, kalau untuk yang serius ya tetap manusia, ya kan? Nah, dan bahkan yang namanya dalam uji kesehatan yang paling canggih sebelum yang namanya ada robot itu apa? Dia bisa mendeteksi yang namanya detak jantung. Itu sudah menggunakan AI sebetulnya, menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bagaimana kita tahu detak jantung kita berapa derajatnya, berapa terus ya ukur berapa parameternya, ya kan? Nah, itu sudah menggunakan AI sebetulnya. Cuma memang banyak orang belum tahu karena orang kecenderungannya AI kemana? Ke robotik ataupun kecerdasan buatan yang simpel, ya kan? Padahal sebelum itu sudah canggih. Berarti kita sebagai di negara Indonesia sudah pengguna AI enggak? Dan paling banyak. Nomor 1 di seluruh dunia penggunaan AI sebagai pengguna, bukan sebagai pencipta. Pengguna ya, sebagai pengguna. Makanya berarti ini otomatis AI adalah memiliki manfaat besar kan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi bagaimana dia bisa menggantikan beberapa pekerjaan, tapi tidak bisa yang namanya menggantikan sepenuhnya pekerjaan manusia tersebut. Karena ini peluang baru di bidang yang berbeda sebagai pembantu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai bahasa pemrograman atau AI atau pendapat? Ya. Itu bisa jahat tiba-tiba bos. Bisa. Nah, ada nggak yang namanya kalian pernah lihat film tentang robot? Contohnya Transformer. Pernah? Oke. Dia itu seperti apa? Ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik seperti apa? Yang jahat seperti apa? Baik sih pahlawan. Nah, baik seperti pahlawan, jahat Penjahat. ya. Dari iblis turun. Orang itu bisa jahat nggak? Bisa. Manusia bisa jahat nggak? Bisa baik nggak? Begitupun robot. Karena robot itu intisari. Kalau yang namanya manusia memiliki otak dan hati, ya kan? Yang namanya robot itu memiliki intisari spektrum. Kalau kalian pernah yang namanya lihat Iron Man, dia akan mengganti jantung apa? Ada kan? Ada kan? Nah, kalau dia nggak nyala, berarti iya nggak bernafas, nggak bisa. Sama seperti yang namanya kondisinya kalau dulu yang namanya film jadul adalah siapa yang tahu? Ultraman. Nah, kalau dia kekuatannya lemah, apa? Berkedip lah. Nah, ini dadanya kan. Jadi merah karena menguras terkuras semuanya tenaganya. Ya itu tadi. Sama seperti kayak gitu. Sebetulnya kita itu sudah yang namanya dipengaruhi AI, kecerdasan buatan
pun makanya tadi kenapa robot itu bisa baik dan bisa jahat tergantung tadi penggunaannya, manfaatnya seperti apa, dan pengoperasiannya. Makanya melalui bahasa pemrograman. Penciptanya nih mau seperti apa nih robotnya, baik atau enggak? Mau jahat ya jahat, baik ya kan sesuai programnya. Karena dia melalui yang namanya sama dengan mesin kan. Mesin itu ya sama dengan ibaratnya bukan yang namanya dikendalikan oleh manusia, tapi dikendalikan program. Yang mengendalikan program siapa? Manusia. Nah, yang bikinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tiba-tiba jahat bisa baik enggak? Robotnya. Hah? Bisa. Contohnya, pernah lihat cerita Doraemon mengenai yang apa galaksi itu? Ya kan? Si Lulu kan? Ya enggak? Ya, yang perempuan itu kan tiba-tiba jahat, tiba-tiba jadi baik. Nah, dia membantu si yang namanya si Nobita. Nah, kayak itu kecerdasan itu apa? Milik perasaan. Jadi dia bisa berubah, dia bisa merasakan. Itulah AI. Kecerdasan buatan itu bisa merasakan bagaimana misalkan contohnya dia memiliki rasa. Tapi bukan memiliki hati, tapi memiliki rasa. Tapi yang sering yang di dalam pikiran itu dia programnya itu berubah. Tapi yang namanya AI ini dia bisa meningkat sama seperti manusia, bisa memikirkan. Nih dia tuh bukan baik lah, jahat kan nih. Harus ada pengaruhnya. Ada makanya perubahan program. Misalkan contohnya sama seperti satu aplikasi, misalkan yang dijalankan tiba-tiba terbuka, tiba-tiba close kan, mati sendiri. Pernah nggak gitu? Nah itu tuh, karena itu ada sistem trouble. Tapi kalau yang untuk yang perasa tadi dia melalui interaksi. Makanya contohnya kayak tadi, kenapa di Jepang anak bisa anteng atau diam dengan pengasuh robot tadi sebelum dipasarkan dia uji coba dulu. Kenapa? Dilatih dulu bagaimana dia menyesuaikan dengan rasanya yang namanya manusia, bagaimana jadi melihat dulu di program ini. Makanya kalau kalian bikin yang namanya orang bikin game, strukturnya nggak bisa langsung nendang kan atau maju. Ada manusia nggak yang menggerakkan, yang jadi polanya? Iya kan? Benar kan? Pakai screen read. Nah itu dia meneliti dulu bagi sesuai nggak algoritmanya. Nah seperti itu. Sama dengan robot seperti itu, dia bisa menyesuaikan. Tapi itu enggak yang namanya sepenuhnya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Sebelum Ustadz tutup ini, seperti Ustadz bilang tadi, kita ada satu lagi. Ada di penutup. Nah. Oke. Terus, kok hilang gambarnya? Apa ini? Hah? Oke. Kita Tumben. Ini tumben yang wajar. Selanjutnya. Apa ini? Panda. Apakah sama seperti tadi? Atau panda atau bermuka beruang?
Hewan ini adalah untuk nggak cuma matanya aja ya. Penguin. Apa ini? Penguin. Penguin. Ini penguin apa dari golongan apa? Dia kan ada yang paruhnya kecil kan, ada yang paruhnya yang panjang ini yang dari kutub selatan kalau nggak salahnya, ada kutub utara sama kutub selatan. Dia lebih agresif. Terakhir. Gajah. Apakah ini normal atau tidak? Astagfirullah. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan tadi? Oke, kalau tidak ada berarti saya cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba kode sederhana langsung untuk pengaplikasinya. Setelah itu nanti akan kita buat lagi berbagai macam program yang coba akan kita aplikasikan. Oke, kalau begitu saya cukupkan. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.